Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Naim. Saya dari Universitas Islam Lamongan, Prodi Teknik Informatika semester 3A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari data atau key pada data yang urutannya masih acak. Nah, datanya seperti ini. D3, 6, 9, 2, 7, 10, 8. Nah, data seperti ini adalah data yang masih acak. Nah, kita akan mencari angka 9 pada data yang masih acak ini. Nah, kita mencari data ini jika kita menggunakan untuk mencari data ada dua cara, yaitu sequential search dan dua yaitu binary. Nah, jika menggunakan sequential search, maka data ini bisa langsung kita cari di mana letak dari angka 9. Karena sequential search tidak membutuhkan data yang urut. Nah, jikalau kita menggunakan binary searching, maka data yang ini harus kita urutkan terlebih dahulu, karena binary search tidak bisa digunakan untuk mencari jika datanya tidak diurutkan. Nah, untuk sequential search tidak peduli datanya itu entah acak atau urut, sequential searching tetap bisa digunakan. Untuk kali ini kita akan menggunakan binary searching. Nah, karena datanya masih acak, maka kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan bubble sort. Nah, bubble sort untuk mengurutkan itu ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara, salah satunya adalah menggunakan bubble sort. Ada insertion sort, ada selection sort, dan ada sort yang lain. Kita buat pseudocode-nya terlebih dahulu. Dot length, kemudian e++. Kita buat for lagi, for c sama dengan 0, c lebih kecil dari data dot length min 1 c++. Setelah itu kita buat kondisi jika data c lebih besar dari data c plus 1, maka temp sama dengan data c, kemudian data c sama dengan data c plus 1. Setelah itu data c plus 1 sama dengan temp. Nah, ini adalah bentuk pertukaran data yang akan menghasilkan data yang urut. Kemudian and if and for. Nah, ini adalah algoritma dari bubble sort. Setelah itu kita ilustrasikan. Kita ilustrasikan di sini.
Datanya adalah 3, 6, 9, 2, 7, 10, dan 8. Kita kondisikan dulu. Jika data J di sini adalah angka 3. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, yakni maksudnya dari data J plus 1 adalah indeks setelahnya. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, maka kita lakukan pertukaran data. Karena kita lanjut. Jika data J lebih besar dari data J, maka kita lakukan pertukaran. Jika data J tidak lebih besar dari data J plus 1, maka data tetap. Kita lanjut ke indeks selanjutnya, yakni 6. Jika data J lebih besar dari data J plus 1, yakni indeks selanjutnya, maka kita lakukan pertukaran. Jika tidak, maka data tetap. Selanjutnya kita lanjut ke angka 9. Jika data J, yakni 9, lebih besar dari data J plus 1, yakni angka 2, maka kita lakukan pertukaran. Maka 9 diposisikan ke angka 2 ke sini. Jadi datanya menjadi 9, 2, kemudian 9. Setelah itu kita cek lagi apakah data J, yakni 9, lebih besar dari J plus 1. Jika iya, maka lakukan pertukaran. Karena iya, maka datanya menjadi menjadi 2, 7, 9. Kita cek lagi. Jika data 9 lebih besar dari 10, maka kita lakukan pertukaran. Jika tidak, maka data tetap. Karena datanya tidak memenuhi kondisi, maka data tetap. Kita lanjut ke indeks selanjutnya, ini 10. Jika J lebih besar dari J plus 1, yakni angka 8, maka kita lakukan pertukaran. Karena datanya memenuhi kondisi, maka kita lakukan pertukaran. Dua, 7, 9, 8, 10. Nah, kita lanjutkan. Karena datanya belum sempurna, maka for-nya masih akan terus berjalan. Kita kembali ke indeks yang awal, yakni angka 3. Apakah 3 lebih besar dari angka 6? Jika tidak, maka data tetap. Apakah 6 lebih besar dari 2? Jika iya, maka kita lakukan pertukaran. 6 lebih kecil dari 2, lebih besar, maka kita lakukan pertukaran. Kita lanjutkan. 6 lebih besar dari 7, tidak, maka data tetap. Apakah 7 lebih besar dari 9? Karena tidak, maka data tetap. Apakah 9 lebih besar dari 8? Ya, maka kita lakukan pertukaran.
8 terus 9. Maaf, yang ini belum tadi. 2 6. Kemudian setelah ini kita cek lagi apakah datanya sudah urut atau belum. Karena belum, kita lanjutkan kembali ke indeks yang awal. Apakah 3 lebih besar dari 2? Jika iya, maka lakukan pertukaran. Karena iya, datanya kemudian kita tukar jadi 2 3 6 7 8 9 10. Karena datanya di sini sudah urut, maka if di sini sudah berhenti, for-nya berhenti, dan for i-nya juga berhenti, maka pengurutan kita sukses. Datanya menjadi seperti ini. 23 6. Data yang sudah diurutkan. Nah, setelah ini karena datanya sudah diurut, jadi sudah memenuhi kondisi untuk melakukan binary searching. Nah, untuk binary searching sendiri kita ada rumusnya untuk binary searching. Kita buat pseudocode-nya terlebih dahulu. Pseudocode-nya seperti ini. Kita menggunakan perulangan juga kita menggunakan while saja. While kanan lebih besar sama dengan kiri. Maksudnya ini adalah data kanan itu di sebelah sini. Untuk data kiri sebelah sini. For data kanan lebih besar dari kiri, kita buat sebuah kondisi if selagi kondisinya masih kanan lebih besar dari kiri, maka akan terus melakukan perulangan. Kita membuat kondisi baru, ya, ini adalah jika key-nya tadi adalah 9, jika key sama dengan Nah, untuk mencari data di sini kita ada dua rumus, yakni menggunakan mencari nilai tengah, middle tengah. Kita mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Tengah itu sama dengan kirinya sama dengan 0. Indeks kiri adalah indeks yang pertama. Kita menggunakan kata awal, kiri sama dengan awal. Kemudian kita menggunakan kanan adalah sama dengan indeks yang terakhir. Indeks yang terakhir adalah angka 10. Angka 10 adalah data .length min 1 0 1 2 3 4 5 6 atau 6. Maka tengahnya adalah 0 plus 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah middle-nya. Tengah if key sama dengan data tengah
maka return tengah, kita ambil nilai tengah. Kemudian jika tidak, maka masuk ke kondisi yang selanjutnya, else if jika Q lebih kecil dari data tengah, maka kanan sama dengan tengah min 1. Jika tidak, kita masuk ke kondisi yang selanjutnya, yakni adalah jika Q lebih besar dari data tengah, maka kiri sama dengan tengah plus 1. Setelah ini mempunyai tiga kondisi, and if, kemudian and while. Kemudian kita ilustrasikan 2, 3 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Kita cari nilai tengahnya. Tengahnya adalah indeks ketiga. Tengah sama dengan kiri atau data yang awal ditambah data yang terakhir, yakni adalah indeks ke-6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam angka 6 plus 0 dibagi 2, ketemu adalah indeks ketiga. Indeks ketiga adalah 0, 1, 2, 3. Maka data tengahnya adalah 7. Kita masuk ke dalam perulangan. Jika data Q sama dengan data tengah, Q-nya adalah 9, maka kita masuk ke kondisi yang selanjutnya. Jika Q lebih kecil dari data dari tengah, maka kanan sama dengan tengah min 1. Karena data tengahnya 7, ini adalah data tengahnya, dan Q-nya adalah 9, maka kita masuk ke sini. Maka kanan sama dengan tengah min 1. 7 dikurangi 1, kanan sama dengan rek. Kanan sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan indeks ketiga. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maaf. Karena Q-nya lebih besar dari middle. Maaf. Karena kita menggunakan kondisi yang terakhir, yakni adalah kiri adalah left sama dengan tengah. Tengahnya adalah indeks ketiga, jadi 3 plus 1 sama dengan 4. Dalam 4, 0, 1, 2, 3, 4. Maka data sebelum indeks keempat kita coret. Jadi tinggal 8, 9, dan 10. Kita cek lagi 8, 9, 10.
5, dan 6. Untuk mencari nilai tengah lagi adalah kanan plus kiri. Kirinya adalah 4 plus 6 dibagi 2 sama dengan, dan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kita cari indeks kelima adalah K9. Kita cek. Nah, Q-nya adalah angka 9. Apakah Q9 sama dengan middle? Jika iya, maka return tengah. Nah, karena Q-nya sudah sama dengan middle, maka ketemu middle, Q-nya sama dengan di indeks kelima. Nah, sekian untuk algoritma dari binary searching dan bubble sort. Nah, untuk video yang selanjutnya yakni adalah pemrograman dari data yang telah kita simulasikan pengerjaannya tadi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.